Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan pada siang dan sore hari ini. Saya berdoa supaya firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini mengubah hidup kita, membaharui hidup kita, membuat kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin. Semua mau berubah? Yes, kita harus berubah. Karena Yesus hidup. Kalau Yesus tidak hidup, percuma kepercayaan kita. Amin. Kalau Yesus tidak hidup, hari ini kita melakukan apa saja sesuka hati kita. Kalau Yesus itu tidak hidup, berbuat dosalah, dosa-dosanya, buat seenaknya saja. Karena pada akhirnya kita semua akan mati dan selesai. Alkitab berkata kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak bangkit. Kalau memang tidak ada kebangkitan orang mati, Yesus pun tidak akan bangkit. Tetapi andai kata Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan hari ini. Sia-sialah apa yang kita dengar hari ini. Sia-sialah apa yang kita tahu tentang firman Tuhan. Sia-sia. Maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan saya dan kita semua. Sia-sia. Yesus tidak mati selama-lamanya. Tetapi Yesus mati dan dia bangkit. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yesus bangkit. Kubur yang kosong adalah membuktikan bahwa Kristus itu bangkit. Amin. Kubur yang kosong itu membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Karena itu kalau Yesus sudah bangkit, apa yang mati dalam dirimu, jangan takut. Tuhan mampu untuk menghidupkannya. Apa yang kita alami saat-saat ini, situasi kondisi yang kita alami ini seperti mau mati rasanya. Jangan takut. Kalau kita mengalami kuasa kebangkitan di dalam hidup kita, kita akan bangkit. Amin. Termasuk juga yang mati. Selama ini kita sudah mati di dalam memberitakan Injil kepada orang lain. Sudah mulai suam-suam beritakan Injil. Sudah mulai tidak berapi-api lagi menceritakan tentang kabar baik yang sudah kita alami kepada teman sekolah kita, kepada orang tua kita, kepada tetangga-tetangga kita. Jangan takut, hari ini Tuhan akan menghidupkan kembali kita. Amin. Kita akan pergi memberitakan Injil. Kita bangkit untuk memberitakan Injil bahwa Yesus hidup, supaya mereka yang mati di luar sana juga bisa mendapatkan kehidupan. Hari ini kita akan belajar tentang tiga aspek kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kita harus tahu hal ini. Kita harus tahu tentang tiga aspek kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kuasa kebangkitan itu dimulai daripada kuasa kebangkitan, atau dimulai daripada kuasa Yesus bangkit. Ketika Yesus bangkit, semua yang kita alami dalam hidup kita akan menjadi hidup karena dia bangkit. Karena itu kalau kita membacanya di dalam Markus 16 ayat 6, ya, di dalam Markus 6 ayat 16 ayat 6 dikatakan, tetapi
orang muda itu berkata kepada mereka, semua di sini orang muda, amin? Ya, saya juga muda. Kemarin saya ulang tahun ke-59. Hari ini tanggal 16 April baru-baru itu saya genap usianya 59 tahun. Ini model seperti ini 59 atau berapa nih? Coba diperkirakan. Coba Nona Nahak. Coba Bapak ini umur berapa nih kira-kira? Atau Bapak buka kacamata dulu. Ya, seganteng Petrus juga ya. Ya, itu semua untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja ya. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Karena itu kita yang ada di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, jangan takut. Usia boleh boros 59 tahun. Dan tahun depan saya bilang Patris, sebelumnya saya sudah bilang Patris, Patris, Papa Boi, ya. Papa ini tahun depan ini sudah pensiun, sudah purna tugas dari tanggung jawab sebagai seorang guru. Karena itu yang akan melanjutkan menghidupkan Papa adalah Patris. Iya, iya. Ya, kita kembali. Iya. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa ketika orang tua menjadi tua, yang akan menghidupi orang tua itu adalah anak-anak. Karena itu kamu semua anak-anakku sekalian, adik-adikku, ya kan ini yes. Mari persiapkan dirimu. Karena engkau harus menjadi tulang punggung bagi jemaat ini, bagi gereja ini, bagi keluargamu nanti, dan bagi bangsa dan negara ini. Tetapi kita jangan takut. Firman Tuhan berkata, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Anak muda semua, pergi keluar sana. Banyak kematian yang ada di sana. Kemarin lagi viral, ada seorang merasa bahwa begitu banyak terjadi pembunuhan di mana-mana. Apa yang mereka takuti? Apakah masa depan? Kalau yang remaja, yang masih sekolah, apakah dia takuti tentang sekolahnya? Yang mau mencari pekerjaan, apakah dia takuti bahwa dia tidak akan mendapatkan masa depan? Firman Tuhan hari ini berkata kepada kita semua, jangan takut. Jaminan firman Tuhan kepada kita bahwa masa depan kita lagi masa depan yang gilang gemilang. Yang penting kita ada di dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Ketika Yesus sebelum mati dan bangkit, Petrus adalah seorang pemberani. Ketika Yesus dalam sebuah perjamuan, Yesus berkata, kalau kamu ada yang punya senjata, gunakan ini, karena hari ini kalian semua akan digoncangkan imanmu. Tetapi Petrus berkata, aku tidak akan, aku hebat, aku jago, kalau dia pelajar saya smart, terpintar, tidak mungkin tidak lulus, tidak belajar pun pasti lulus. Hei anak-anak yang mau tes saat ini. Kemarin saya dapat video dari Menteri PBR itu tentang kepegawaian. Tahun ini
Semua tes itu adalah siapa yang terbaik, itu dia akan keluar sebagai pemenang. Tidak, alat sistem yang mereka gunakan saat ini adalah sistem di mana tidak ada satupun termasuk operator tidak bisa utak-atik untuk meluluskan orang-orangnya. Tidak ada. Karena itu orang yang bisa sukses, bisa berhasil adalah orang yang sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya, dan orang itu adalah orang yang punya kuasa kebangkitan Kristus di dalam dirinya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yes, Petrus dengan berani. Tetapi apa yang terjadi? Dia harus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali di dalam hidupnya. Dia harus menyangkal Sang Juru Selamat, Tuhan yang dia kasih itu, dia harus menyangkal. Tetapi terjadi sebuah perbedaan yang luar biasa ketika Yesus bangkit dari antara mati. Kuasa kebangkitan itu dilimpahkan kepada Petrus dan semua murid-murid pada waktu itu di atas loteng itu. Mereka bangkit, Petrus tidak takut, dan di hadapan ribuan orang Petrus dengan penuh sukacita menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan kabar damai sejahtera, menyampaikan kabar jalan keluar yang Tuhan Yesus janjikan, yaitu kuasa kebangkitan. Dan di hadapan ribuan orang dia menyampaikan firman Tuhan ini, dan 3.000 orang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ketika Tuhan janjikan bahwa kita semua menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Firman Tuhan ketika bilang begitu, tahun 2017 saya dipilih untuk jadi kepala sekolah, kemudian tahun 2022 diberhentikan. Kemudian saya mau sampaikan firman Tuhan begini, saya seperti kecut. Tuhan bilang kita jadi kepala bukan ekor. Sekarang saya tidak terpilih. Ya, saya rasanya agak sedikit itu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Sebelum saya pensiun, Dora angkat kembali saya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu jangan takut. Kalau kita memiliki kuasa kebangkitan di dalam hidup kita, masa depan kita dijamin oleh Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Karena itu kita tidak boleh takut. Karena Tuhan Yesus kita Allah yang hidup. Dia telah menyelesaikan segala sesuatu. Mengapa kita tidak perlu takut? Karena peristiwa kebangkitan Yesus itu menunjukkan kepada kita bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Dan Yesus itu adalah Tuhan. Dia yang berkuasa. Jadi peristiwa ini merupakan dasar, landasan kekristenan kita. Kalau kita berjalan, kita tahu, kita letakkan dasar kita bahwa Yesus kita hidup. Kalau Yesus kita hidup, ada hari esok, bukan pada hari esok. Amin. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup. Coba tunjuk dadan. Ku tak gentar. Apa yang mau terjadi? Karena ku tak Yesus pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau Yesus hidup, ada hari esok. Kalau Yesus hidup, masa depan kita itu terjamin. Amin. Amin. Hidup kita terjamin. Bukan berarti bahwa kalau Yesus sudah bangkit tidak ada persoalan. Ada persoalan. Kita lihat tentang kehidupan zaman masa ketika Yesus naik ke surga.
bersama Bapa di surga. Orang Kristen awal-awal atau gereja mula-mula itu mengalami penderitaan. 3.000 orang yang baru bertobat itu mengalami penderitaan. Mereka disiksa, dihina, bahkan ketika Paulus yang sebelumnya dia bernama Saulus, dia mendapatkan kuasa penuh dari para ahli Taurat untuk menangkap dan memenjarakan orang-orang pengikut Kristus, orang-orang percaya, bahkan dibunuh. Dan yang tentu yang digambarkan di dalam Alkitab, ketika Stefanus harus diranjam sampai mati karena dia menjadi pengikut Kristus. Apakah mereka mundur? Apakah mereka shock? Apakah mereka menyangkal Tuhan? Di dalam Kisah Rasul, di situ kita dapat membaca secara lengkap di dalam Alkitab kita, bahwa orang Kristen pada mula-mula terus maju. Mereka tidak mundur, mereka terus maju mengikut Tuhan. Mereka tidak gentar dengan penganiayaan, mereka tidak gentar, mereka tidak takut, karena firman Tuhan tadi bilang jangan takut. Orang Kristen mula-mula itu berani. Bahkan seorang anak Tuhan yang menuliskan no turning back, no turning back. Tidak akan mundur kembali, tidak akan kembali kepada masa lalu. Apapun terjadi, ketika dia mau dihukum, pilihannya menyangkal Tuhan atau dibunuh, dibakar sampai mati. Dibilang sekali Yesus, tetap Yesus. Begitu juga yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Mengapa mereka terus maju? Mengapa hamba Tuhan ini yang menuliskan lagu Not Turning Back, Not Turning Back ini tidak takut menghadapi itu? Karena dia percaya ada kebangkitan setelah kematian. Amin. Karena dia percaya sekalipun nyawanya diambil hari ini, pasti Tuhan Yesus akan membangkitkan dia pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Keyakinan ini yang membuat dia terus bertahan untuk mempertahankan imannya. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, saya juga punya pengalaman beberapa hari. Kemarin saya mau injili seorang tanya-tanya tapi belum sempat menyampaikan firman Tuhan. Tapi mari kita harus berani untuk memberitakan. Ketika saya ditetapkan di satu sekolah di Amarasi sana, saya pergi, kemudian Tuhan sampaikan harus injili orang itu. Saya memberitakan Injil dan mereka terima Tuhan Yesus. Kemudian saya masuk di kelas, saya menyampaikan firman Tuhan. Jadi di sekolah itu sekitar 70-an anak atau 50-an anak yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup. 2 ibu guru sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan saya percaya sebelum saya tamat, saya pensiun karena tahun depan bulan April, tanggal 16 April saya sudah pensiun dari sekolah itu. Ya, saya berdoa supaya sebelum saya keluar dari sekolah itu, semua guru-guru pegawai terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Amin. Biasanya kalau ada teman yang datang melamar di sekolah, setelah melamar saya tolak. Saya bilang, oh di sini kuotanya sudah cukup, tapi sebelumnya saya harus sampaikan sesuatu. Saya injili dia untuk terima Tuhan Yesus. Jadi tidak dapat kerja secara jasmani, tetapi rohani kau dapat pekerjaan, keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan surga. Mari kita bangkit, kita berapi-api untuk memberitakan Injil supaya ruangan kita ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru yang diselamatkan. Kita belajar dari jemaat mula-mula, dari petoba-toba mula-mula, bagaimana gaya hidup mereka. Mereka disukai oleh semua orang. Mereka sungguh-sungguh hidup suka membaca, merenungkan firman Tuhan.
Kebetulan pada waktu itu tidak ada Facebook ya, zaman itu, sehingga mereka lebih konsentrasi memuliakan nama Tuhan lewat mendalami, mempelajari firman Tuhan. Saya mau ingatkan kalian semua anak-anak bahwa waktu Tuhan sudah tidak terlalu lama lagi. Saya juga tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, tapi kita belajar dari situasi dan kondisi yang ada. Alkitab memberitahukan kepada kita, mari kita berkiblat ke Israel. Kalau pohon ara itu sudah mulai melembut, maka itu tandanya dia masih keras, dia masih hantam yang lain-lain. Dan itu semua akan berkumpul untuk menghancurkan bangsa Israel. Dan ketika mereka berkumpul untuk menghancurkan bangsa Israel, itulah pas mereka mau hancurkan, Tuhan Yesus pun datang. Sudah tidak lama lagi. Saya percaya bahwa kita semua rindu untuk mendapatkan mahkota. Siapa yang mau masuk surga, ada mahkotanya. Coba angkat tangan supaya Tuhan Yesus lihat. Saya tidak tanya kalau mau mati masuk surga, tidak. Ya mau dapat mahkota. Mau dapat mahkota ketika Tuhan Yesus datang. Ada satu mahkota yang Tuhan siapkan, yaitu ketika mahkota itu disebut dengan mahkota sukacita. Jadi ketika kita memberitakan Injil kepada orang lain dan orang itu menerima Yesus, maka sukacita itu akan memenuhi hidup kita. Sehingga kita di surga pasti kita mengalami sukacita. Kalau orang yang tidak menginjil, tidak memberitakan Injil, tidak memenangkan jiwa, ini menurut pendapat saya secara pribadi, di surga pasti dia tidak mengalami sukacita. Mukanya asam terus, marah-marah, walaupun masuk surga. Iya, karena kalau di Korintus dia bilang seperti dirampas dari dalam api. Bagaimana sebuah rumah yang terbakar, kemudian orang itu di dalam, kemudian ditarik, pas dimetarik kena api, karena di muka yang cantik, ya sudah pasti noda, ada lecet, ya. Pas kena di kaki, lecet. Atau ketika dia lewat, itu tembok yang paling besar, jadi kena di sini putus. Ya dia di surga kakinya putus, walaupun ada cadangan di sana, nanti Tuhan ganti, tapi sebelumnya dia susah. Memberitakan Injil itu sangat penting. Amin. Ada satu mahkota, saya menyampaikan ini untuk kita. Ada satu mahkota, lain mahkota menggembalakan domba-domba. Ya, saya sudah berpikir-pikir begini. Menggembalakan domba-domba itu bukan untuk para penatua, bukan. Ya, salah satu untuk penatua, tapi bukan. Jadi penatua dulu baru dapat mahkota pengembalaan. Tidak. Ketika kau mengembalakan 1-2 jiwa yang Tuhan percayakan kepadamu, itu Tuhan siapkan. Tuhan tidak bilang mengembalakan 100 jiwa baru dapat mahkota. No. Mengembalakan 1 jiwa kita. Karena itu saya mendorong yang di dalam satu kompleks 100 orang atau 20 orang atau 10 orang lebih baik pecah. Dengan cara bagaimana? Menginjil supaya dapat jiwa, mengembalakan dia. Supaya ada dapat mahkota pengembalaan. Ada satu mahkota lagi, yaitu mahkota menanti-nantikan. Ini mahkota yang gampang-gampang ya. Ada mahkota satu mati syahid, ya itu susah. Mati syahid seperti Stefanus, dia mengalami mati syahid dan dia mendapatkan satu mahkota itu, dihormati oleh Bapa di surga. Ketika dia rancam sampai mati, Bapa di surga, Yesus memberi hormat. Wow, luar biasa. Makanya Alkitab bilang orang yang melayani Tuhan dihormati Bapa. Kalau Bapak Presiden hormati kita dan kasih sesuatu, kita bangga. Padahal sebentar itu hadiah yang dikasih itu sudah rusak sekarang. Tapi kita bangga. Sepeda yang dia kasih 1 kali kelak dia akan rusak. Amin. Tapi kita bangga. Ini sepeda Bapak Presiden. Apalagi Bapa di atas segala Bapa, Tuhan di atas segala, Raja di atas segala, Allah yang penuh kasih.
Oh, haleluya. Amin. Karena itu mari kita bergairah untuk menyampaikan. Yang kedua, adalah kuasa orang yang dibangkitkan. Kebangkitan Yesus tidak hanya membawa kehidupan baru kepada Yesus saja, tetapi juga memungkinkan kehidupan baru bagi setiap orang yang berseru kepada Yesus untuk dijadikan baru. Jadi kuasa kebangkitan Yesus itu bukan hanya untuk Yesus saja, tetapi juga bagi kita yang mau menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dia mengubahkan kita menjadi baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kenapa yang lama sudah berlalu? Karena Yesus ada di dalam kita. Ya, contohnya seperti ini ya. Yang ini kalau dibungkus dianya apa? Putih atau hitam? Kalau ini diangkat, kita di dalam Yesus. Dan ketika kita di dalam Yesus, yang kelihatan siapa? Yesus. Ini kelihatannya tisu, bukan kelihatan mulut baiknya, tetapi tisu. Demikian juga kita yang ada di dalam Yesus, ketika kita datang, orang lihat siapa? Yesusnya. Karena itu coba saling itu, kau Yesus. Yesus, Yesus, coba bilang. Yesus. Iya. Kalau Yesus yang nampak, Yesus itu tukang marah-marah atau tidak? Tukang emosi tidak? Tidak ada yang jawab, berarti tidak. Saya tanya. Kalau Yesus itu tukang emosi tidak? Coba, di dalam Alkitab Tuhan Yesus pernah emosi tidak? Pernah emosi tidak? Hah? Pernah emosi tidak? Ya pernah dong. Pernah? Ya Tuhan Yesus pernah emosi. Orang semua berjual di dalam bait Allah. Dia emosi, dia ame cambuk, popak. Orang mikir Yesus kenapa dia pukuin orang? Yesus pernah marah ini Petrus tidak? Iblis. Kalau kita suka begitu, kau suka kodok belum? Yesus bilang, nya iblis itu dalam bentuk katanya penuh kasih. Karena kasih yang keluar dari kata, nya iblis. Kasih itu membuat supaya Petrus itu jangan menghalangi rencana Tuhan. Sehingga Petrus tidak tertolak. Beda dengan kita. Manusia lama kita kalau yang ngomong, nya kau iblis. Itu baik Tuhan bisa ame parang. Ya, bisa paham? Karena itu kalau kita bilang kita anak Tuhan Yesus, yang nampak ini adalah Yesus. Marilah kita bilang engkau bodoh dalam bentuk kasih yang keluar, sehingga yang mendengar kata bodoh itu tidak merasa tertolak, sakit hati, kepahitan, apalagi. Ya, kepahitan dan segala macam itu akan menimbulkan perselisihan, pertengkaran, dan bisa menuju kepada kebinasaan. Karena itu kebangkitan Yesus bagi kita yang percaya, kita menjadi baru di hadapan Tuhan. Sifat yang lama, perilaku yang lama, yang suka emosi dan sebagainya, itu dilenyapkan. Karena itu ketika ujian itu datang, kita harus berani berkata, saya mau belajar. Kemarin saya jalan-jalan, saya bilang Tuhan terima kasih.
Kan saya baca, saya ada merenungkan satu firman Tuhan yang mau disampaikan pada tanggal 28. Sebenarnya tanggal 28 baru saya menyampaikannya di sini. Yaitu dikatakan bahwa orang-orang benar akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan orang-orang benar itu akan menuntun orang banyak seperti bintang-bintang. Itu nubuatan Daniel tentang menjelang kedatangan Tuhan. Nubuatan Daniel tentang akhir zaman. Di akhir zaman yang akan terjadi sebuah kesusahan yang besar. Semua orang akan diuji, disucikan, diuji. Tetapi orang yang tidak bijaksana itu tidak memahami bahwa Tuhan sedang menguji. Tetapi orang yang bijaksana akan memahami tentang ujian itu untuk memurnikan hidupnya supaya dia semakin hari semakin suci, semakin kudus dan semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah emosi dalam hal negatif? Pernah? Tidak pernah. Dan itu kalau kita tukang emosi, Tuhan akan uji kita supaya kita serupa dengan Tuhan Yesus yang tidak pernah emosi. Amin. Ini yang harus kita tunjukkan. Dalam nubuatan itu Daniel melihat bahwa akan bangkit anak-anak muda. Di akhir zaman itu akan bangkit anak-anak muda untuk menuntun banyak orang. Seperti bintang-bintang di laut. Dengan cara apa? Cara hidupnya. Mungkin orang bilang, kaum nih, kita lihat dulu itu lu tukang pemarah, tukang bakalae, tukang tendang orang. Tapi sekarang ini orang ganggu lutut kaki seperti ada orang yang ikat sendirian. Kenapa seperti itu? Kemudian dia bilang, kakak, beta begini, kan ada Tuhan Yesus. Oh begitu? Iya, jangan kemana, ini ada Tuhan Yesus. Oh begitu? Jadi lu langsung masuk surga? Iya, mati masuk surga. Kalau begitu saya juga mau seperti enggak. Itu penginjilan yang hidup. Tanpa kita omong firman Tuhan. Dan itu yang ditunjukkan oleh Daniel. Daniel berketetapan untuk tidak mau menajiskan dirinya. Mungkin zaman ini Daniel berketetapan untuk tutup HP. Pada akhir zaman ini, ketika firman Tuhan sudah diangkat dari muka bumi ini, kita yang tidak pernah merenungkan firman Tuhan, kita yang tidak pernah membaca firman, akan menjadi lapar, menjadi haus, menjadi kering hidup kita. Rohani kita menjadi kering dan mati. Kalau seandainya, jangan buat viral potong itu apa itu sepotong-sepotong sehingga nanti kita jadi salah. Dia, padahal saya bilang Tuhan Yesus pada tahun 2034. Salah itu. Seandainya tahun 2034 Tuhan Yesus datang kan, seandainya aku punya sayap begitu. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Lagi berapa menit? Kan itu kuasa orang yang dibangkitkan adalah dia menjadi ciptaan yang baru, serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Ayat firman Tuhannya nanti dibaca sendiri. Kita lanjut kepada poin yang ketiga yang terakhir. Amin. Amin. Ya, apa yang akan terjadi ketika kita mengalami kebangkitan Tuhan Yesus? Yaitu ada kekuatan kehidupan yang dibangkitkan di dalam kehidupan kita. Ya, karena itu kita harus meningkat, level kita harus meningkat. Dikatakan bahwa kita harus paham bahwa yang ada bukan sekedar kehidupan rohani yang baru, bukan sekedar itu. Bukan hanya kehidupan jasmani yang baru di masa depan, tetapi ada tingkat kehidupan yang jauh berbeda sekarang di bumi ini. Ketika Anda diubahkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Ya.
Saya percaya bahwa kita semua rindu alami ini. Saya percaya kalau seandainya saya punya adik kandung yang mengikuti saya, kita sama-sama bertobat sudah 35 tahun. Bapak JDD Bapak JDD lebih duluan saya. Bapak JDD di bulan Mei, saya di bulan Juni. Ya, persekutuan pemuda pelajar mahasiswa. Ya, itu kebangunan rohani, kegerakan rohani yang luar biasa yang terjadi pada waktu itu. Ya, dia sudah dipanggil Tuhan bulan yang lalu. Tanggal 26 ini pas 40 hari. Dia sudah dipanggil Tuhan. Jadi kalau tadi pagi Bapak JDD cerita bahwa waktu datang dengan Mama Uli baik, karena Mama Uli punya keluarga ada yang sudah meninggal, bilang baik, orang sudah meninggal, happy dengan Tuhan Yesus di sorga sana, mereka bersuka cita. Di sorga sana itu tidak menyanyi tiap hari, tidak, nanti kita capek. Tapi sukacita menikmati keindahan yang Tuhan sudah buat di sana. Dan Tuhan berjanji bahwa Dia akan datang kembali untuk membawa kita semua ke sana. Kalau belum mati, nanti Dia akan datang kembali dan membawa kita. Orang yang sudah mati duluan akan bangkit lebih duluan untuk menyongsong Tuhan Yesus. Kemudian baru kita yang masih dipercayakan hidup untuk menang terhadap antikris. Itu kesusahan yang belum pernah terjadi di muka bumi ini. Jadi kalau seandainya kita diizinkan untuk sampai Tuhan Yesus datang belum mati, itu artinya bahwa kita akan mengalami suatu situasi, kondisi kesusahan yang besar yang belum pernah terjadi. Tetapi orang yang dipenuhi dengan kuasa kebangkitan, artinya Yesus ada di dalamnya, dia di dalam Yesus, dia akan keluar sebagai pemenang. Karena Yesus menang terhadap maut untuk memberi kemenangan kepada kita orang yang percaya kepadanya. Amin. Karena itu ketika orang yang mati sudah naik duluan, baru kita yang hidup akan menyongsong dia, bersama-sama menikmati keindahan, sukacita, keadaan alam surgawi yang Tuhan Yesus siapkan bagi kita. Amin. Ya, saya percaya semua punya kerinduan akan hidup ini. Amin. Dan saya percaya kerinduan kita semua untuk menikmati hari itu, selain kita menikmati surga yang mulia, tapi kita juga punya satu kesenangan. Kalau kita ada di surga, kita ada mahkotanya seperti raja-raja. Lihat kalau raja-raja ada mahkota itu, wah, sebuah kebanggaan sekali. Baik. Kan itu di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 katakan, akulah. Di sini pakai am, jadi sekarang waktu sekarang, kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi semua yang percaya kepada Yesus akan hidup walaupun sudah mati. Apa yang mati dalam hidup kita? Pasti Tuhan Yesus akan membangkitkan. Tadi saya sampaikan ya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Semua percaya? Semua percaya bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mati selama-lamanya. Percaya? Hidup kekal di surga, amin. Tidak ada yang mati, amin, di neraka, amin. Karena itu Yesus berkata bahwa aku datang supaya mereka mempunyai kehidupan dan memperolehnya secara berkelimpahan. Ya,
Jadi Tuhan Yesus datang supaya kita memperoleh kelimpahan di dalam hidup kita. Kelimpahan ini bisa juga menjadi orang kaya raya, bisa. Ya. Tuhan membuat kita menjadi kaya raya itu bukan supaya kita egois tidur di atas kaya raya. Itu salah. Karena di Alkitab ada seorang yang berkata, dia mulai buat sawah, usaha kiri kanan, menjadi orang kaya raya, punya gudang di tempat banyak tempat. Kemudian setelah dia menampung semua harta kekayaannya, dia berkata kepada jiwanya, jiwaku, pesta poralah, lihat itu seluruh kekayaan. Tapi dia tidak sadar malam hari ini pun Tuhan ambil dia. Itu karena itu orang kaya bodoh. Dia kaya untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan Abraham, kaya raya, tapi kekayaannya dia pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, kalau Tuhan mempercayakan engkau, Patris, menjadi orang kaya raya. Amin, Patris. Amin. Jangan egois, makan sendiri, nasi juga makan sendiri, goreng telur juga goreng untuk diri sendiri, tidak bagi Bapa. Aduh. Ini ya, Patris ini anak baik. Ya, saya bangga dengan Patris begini. Ya, dia anak tunggal, tidak pergi mana-mana. Kalau dia pergi sekolah dia pergi, kalau pulang, kalau temannya ajak bermain, dia bermain. Kemudian dari sana dia pulang terus rumah. Dari kecil sampai dia sudah kuliah selesai. Tidak peduli di sana sini, cerita kiri, cerita kanan, gosip kiri, gosip kanan. Tidak. Kecuali kalau Kak Omri ajak pi Alak atau pi di mana, atau teman Bapak ini ada teman ajak, teman SD-nya mereka waktu di Patris, SD-nya di Rote. Temannya yang di Rote ajak, baru Bapak saya teman ajak. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Jadi dia harus pulang. Kuliah juga begitu. Tidak ada tugas pulang langsung pulang rumah. Jadi kalau bukan di gereja, satu kali mamanya telepon jam sekian, tidak ada. Padahal mamanya buka petis, mama beta ada di gereja. Mamanya khawatir setengah mati. Waktu telepon mamanya petis bilang, mama sudah baca itu. Aduh, itu saya sudah kirim. Saya ada di gereja, ada bikin babai gitar. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita bersyukur. Kita doakan bahwa Tuhan memberikan, aku datang supaya mereka mempunyai kehidupan, hidup yang kekal, dan juga memperolehnya secara berkelimpahan. Ya, selain harta, berkelimpahan juga di dalam kasih. Jadi jangan tahan-tahan itu kasih. Dalam tanda kutip ya. Jangan bilang Pak Dance bilang jangan tahan kasih. I love you. Jangan, bukan itu. Artinya memberi pengampunan. Ya. Jangan, harus boros pengampunan. Amin. Amin anak-anak. Atau kalian tidak pernah ada masalah dengan teman-teman? Ya saya juga karena emosi juga. Satu ini. Ya. Tapi waduh, asih Tuhan. Susah ngomong, baru sadar, aduh susah bertindak, minta. Kasus tahu begitu, memberi pengampunan, memberi kelepasan. Amin. Nah, itulah Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk memberi kehidupan dan kehidupan yang berkelimpahan. Saya juga mau mendorong, jangan juga tahan-tahan untuk berbelas kasihan. Berikan pada kami
hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Itu juga yang Tuhan berikan, kelimpahan untuk berbelas kasihan. Tentunya kita semua punya kerinduan teman SD kita, kalau memang yang sudah lewat SD, teman SMA kita, bagi yang sudah lewat SMA, teman kuliah kita, bagi yang sudah selesai kuliah, teman kerja kita, bagi yang mau bekerja. Kita tidak mau mereka binasa. Kita tidak boleh egois untuk mau selamat sendiri. Kalian semua ini kalau meninggal hari ini, surga sudah menjadi jaminannya. Tetapi bagaimana dengan teman-teman kita? Bagaimana dengan teman-teman kalian? Apakah kalian senang, kalian rindu supaya mereka binasa? Itu bukan hati Tuhan. Kalau kalian bilang kalian adalah milik Tuhan, Yesus ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam Yesus, tentunya kalian juga punya hati untuk tidak mau melihat mereka binasa. Karena itu mari kita pergi rebut mereka, ceritakan lewat apa? Lewat hidup kita. Tunjukkan bahwa kita orang yang takut akan Tuhan, orang yang sudah berdoa. Paling sederhana kalau masih sekolah, jangan nyontek lah. Paling sederhana. Paling sederhana kalau cuci piring lah kalau makan habis. Paling sederhana supaya papa bilang, wih lu dulu pemalas, makan habis taruh piring di situ, jalan ke setengah situ. Tapi sekarang kau piring situ kamu yang kotor semua kau bersihkan semua. Kemudian bapaknya, kalian bapak bisa diselamatkan. Kalau bagi anak-anak kalian, anak-anak semua yang bapaknya belum selamat, orang tuanya harus selamat. Apakah mau rindu papa mama mau membinasa di dalam neraka sana? Atau kakak-kakakmu yang belum diselamatkan, apakah kamu rindu mereka binasa di sana? Saya percaya bahwa kita semua tidak punya kerinduan itu. Kenapa kita tidak rindu mereka binasa? Karena Yesus yang hidup di dalam kita. Yesus tidak punya kerinduan untuk satu orang pun binasa. Seandainya satu orang saja di muka bumi ini yang berdosa. Kalau seandainya kita saat ini ada 5 miliar orang yang ada di muka bumi ini, hanya satu saja yang berdosa, Tuhan Yesus akan datang untuk mati bagi dia. Apalagi